Selamat pagi saudara, Kompas TV Riau hadir untuk Anda edisi 15 Februari 2025. Selain ketika informasi utama tadi, sejumlah berita dan informasi lainnya telah kami rangkum untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Muhammad Rizky, inilah Kompas Riau selengkapnya. Saudara, sampah menumpuk di bawah bangunan Pasar Cikpuan, Kota Pekanbaru Riau. Sampah yang berhari-hari menumpuk mengganggu aktivitas pedagang dan warga sekitar. Inilah sampah yang menumpuk di bawah bangunan Pasar Cikpuan yang belum rampung pembangunannya di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau. Sampah rumah tangga dan sampah dari pedagang pasar menumpuk hingga melebar ke setiap sudut bangunan. Lokasi tersebut merupakan tempat pembuangan sampah sementara. Menurut warga sekitar, sampah sudah menumpuk sejak beberapa hari yang lalu hingga menimbulkan aroma busuk. Warga juga mengaku mulai terganggu akibat sampah tak kunjung tuntas. Warga menyebut petugas sudah mengangkut sampah menggunakan 1 unit mobil. Namun sampah tidak terangkut semua karena volume sampah yang begitu banyak. Udah 1 bulan. Kondisinya itu loh Pak, kadang mobil ada, kadang enggak. Ini setiap datang ke sini mobil ini datangnya penuh apa udah ada berisi? Penuh. Penuh ya? Udah sebelum berisi lagi, jadi ngisi penuh dia. Ngisi penuh dia memang ya. Cuman tidak rutin. Tidak rutin. Ya. Tidak terangkat semua, Pak. Iya, Pak. Ini udah diangkat sama alat. Tapi tidak diangkat semua. Nah, ini kalau rutin mobil 2-1 hari, bisa habis sampah ini. Sampah ini sampah mana aja nih, Pak? Ini untuk Kecamatan Sukajadi ini kan TPS sih, Pak. Campur sama pasar. Berapa banyak luas sampah nih, Pak? Nah, itu lah, Pak. Dari sini kemarin Pak, ke depan lagi. Ini berapa nih? Sekitar 12 meter lah. Ini berapa? Ada 5 meter lah. Ada 12 meter lah. Pihaknya juga berharap agar tumpukan sampah bisa segera diangkut dan petugas lebih rutin untuk membersihkan tempat pembuangan sampah sementara guna menghindari terjadinya tumpukan sampah yang berulang-ulang. Diketahui permasalahan sampah di Kota Pekanbaru Riau masih saja terjadi. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menetapkan status darurat sampah pada 15 Januari 2025. Selama sepekan, namun lagi-lagi permasalahan sampah masih saja terjadi di Kota Pekanbaru Riau. Sawinowardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, tumpukan sampah kembali menjadi sorotan di Pekanbaru Riau. Status darurat sampah yang telah dilaksanakan tanggal 15 Januari hingga 21 Januari lalu belum menuntaskan seluruh permasalahan sampah karena masih terdapat beberapa tumpukan yang terlihat di tempat pembuangan sementara. Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru Riau masih menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru Riau. Bukan tanpa sebab, semenjak diberlakukannya status darurat sampah sejak tanggal 15 Januari lalu hingga 21 Januari lalu oleh PJ Wali Kota Pekanbaru ternyata masih belum membuahkan hasil yang cukup kuat. Karena bisa kita lihat saudara, setelah diadakannya pengerukan pengangkatan sampah dari tempat-tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir, sampai kini ternyata masih kami temukan banyaknya tumpukan-tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara seperti di belakang saya hingga di jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru Riau. Hal tersebut menjadi suatu hal yang miris sebab DLHK Kota Pekanbaru Riau juga telah mengerahkan seluruh armadanya untuk dapat mengangkut sampah-sampah yang berada di TPS. Namun hingga kini kita masih bisa lihat bahwasannya sampah yang mendominasi yang berada di tempat penitip pembuangan sampah sementara ini adalah sampah-sampah dari limbah rumah tangga. Untuk itu saudara, kita bisa melihat saat ini bagaimana proses pengumpulan sampah dari TPS yang akan dibawa oleh Dinas DLHK ke tempat pembuangan akhir di Kota Pekanbaru Riau. Di sini saya lihat bahwasannya ada cukup banyak petugas-petugas yang sedang melakukan pengangkutan sampah dari TPS menuju armada DLHK yang memang sudah dikerahkan langsung oleh pemerintah untuk dapat cepat dan juga menyerahkan juga vendor ataupun pihak ketiga sebagai salah satu upaya untuk dapat meregulasi sampah-sampah yang ada di Kota Pekanbaru Riau. Adanya pihak ketiga ini juga diharapkan dari pemerintah sendiri untuk dapat mempercepat penanggulangan sampah-sampah yang ada di Kota Pekanbaru. Sebab
Dampak yang ditimbulkan tidak main-main, saudara. Kota Pekanbaru Riau kerap kedatangan banjir akibat menumpuknya sampah-sampah yang ada di TPS maupun di jalan-jalan protokoler dan jalan kecil tersebut. Selain penyebab banjir, bisa kita rasakan bahwasanya saat ini saya mencium aroma yang cukup kuat, aroma busuk dari tumpukan sampah yang memang saat ini sudah sering sekali dihirup oleh masyarakat setempat dan bisa menimbulkan penyakit ataupun wabah-wabah yang menular. Untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru Riau untuk dapat membantu memilah dan memilih sampah serta tidak menggunakan kemasan ataupun sampah yang sekali pakai dapat menggantikan dengan tempat-tempat yang bisa didaur ulang. Untuk itu saudara, saya Atika Azura dan Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Garda Nusantara melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Hulu Rokan, Kota Pekanbaru Riau. Mereka menuntut pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk berserikat. Beberapa hal yang menjadi tuntutan para pekerja selain kebebasan untuk berorganisasi adalah pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan salah satu perusahaan mitra Pertamina Hulu Rokan yang dinilai sangat merugikan para pekerja. Mas menyebut kasus yang terjadi saat ini terdapat beberapa pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan batas usia pekerja maksimal 45 tahun. Sementara pihak perusahaan belum ada memberikan sosialisasi terkait aturan tersebut. Ketua Umum Serikat Buruh Garda Nusantara, Bobi Febrianto, mengatakan banyak kesenjangan dan ketidakadilan yang dirasakan para buruh. Pihaknya mendesak pimpinan Pertamina Hulu Rokan untuk melakukan investigasi dan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan sebagai mitranya yang dinilai bersikap semena-mena kepada para buruh. Dugaan adanya pemberangusan hak berserikat atau berkumpul di lingkungan PT Pertamina Hulu Rokan yang diduga dilakukan oleh oknum atau beberapa karyawan PT Pertamina Hulu Rokan dan juga PT mitra kerja mereka, di mana pada saat itu kawan-kawan hendak melakukan aktivitas dilarang. Sementara ada serikat-serikat pekerja lain yang beraktivitas sama itu diberikan. Kenapa kita dilarang? Padahal mereka itu adalah buruh, adalah pekerja yang juga bekerja di lingkungan ini, bukan orang-orang lain. Sementara pihak Humas PT Pertamina Hulu Rokan yang menemui masa aksi mengaku akan menindaklanjuti laporan masa pendemo. Masa juga akan menunggu sikap PT Pertamina Hulu Rokan dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau dalam menyelesaikan masalah tersebut. Masa juga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan masa yang lebih banyak. Jika hasil yang didapatkan tidak memuaskan, aksi ratusan masa dikawal ketat oleh petugas kepolisian Polresta Pekanbaru. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru menggelar pasar murah melalui layanan mobil pangan tuntaskan inflasi dan rawan pangan. Warga merasa bersyukur karena mendapatkan sejumlah komoditas dengan harga yang lebih murah. Pasar murah melalui layanan mobil pangan tuntaskan inflasi dan rawan pangan atau mobil Pak Iwan digelar di halaman Masjid Al-Kausar, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru Riau. Ada sejumlah bahan pokok yang dijual pada layanan mobil Pak Iwan, di antaranya komoditas beras SPHP, telur, gula, minyak subsidi dan minyak non-subsidi, dan ikan kaleng. Komoditas yang ditawarkan dalam layanan mobil Pak Iwan harganya lebih murah dari harga di pasar. Seperti beras SPHP dengan berat 5 kg harganya Rp62.000. Minyak kita harganya Rp15.500 per liter, ikan kemasan kaleng harganya Rp33.000, gula pasir Rp18.000 per kilogram, dan telur ayam harganya Rp48.000 per papan atau per 30 butir. Layanan mobil Pak Iwan atau sembako murah dilakukan dengan tujuan dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan. Adanya layanan sembako murah tersebut diserbu oleh ibu rumah tangga. Mereka mengaku sangat terbantu karena harganya lebih murah dari harga pasar. Sembako gratis ya kalau nggak salah, dapat dari grup FT. Gratis atau murah? Murah, sorry. Apa aja kak barang-barangnya yang dijual murah? Minyak, telur, beras, Ada syaratnya gitu kak, mungkin kita beli. Tadi kakak beli apa aja kak? beli minyak. Berapa aja harganya itu? Harganya Rp15.500. Itu termasuk murah atau gimana kak? Kalau di
Dirinya berharap pemerintah sering menggelar pasar murah agar ekonomi warga terbantu. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, jajaran Polda Riau melaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Lancang Kuning 2025. Pelaksanaan operasi keselamatan digelar selama 14 hari ke depan. Ada 1.000 lebih personil tim gabungan yang dilibatkan dalam operasi keselamatan Lancang Kuning 2025. Operasi itu diawali dengan apel gelar pasukan operasi keselamatan yang digelar di halaman Mapolda Riau, Kota Pekanbaru Riau. Pada apel itu, sejumlah personel gabungan dilibatkan, yakni TNI, Polisi, Jasara Harja, Satpol PP, dan beberapa instansi terkait. Operasi keselamatan Lancang Kuning 2025 yang digelar selama 14 hari dilakukan agar 5 pilar, yakni sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan kecelakaan secara profesional. Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal menyebut, pada penyelenggaraan operasi keselamatan Lancang Kuning 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif, preventif, dan penegakan hukum terhadap pengendara yang menyebabkan kecelakaan. Yang dilaksanakan secara terpusat, perintah dari Mabes Polri, seluruh Indonesia melaksanakan ini. Tujuannya adalah kita melakukan cipta kondisi agar 5 pilar yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu sistem yang berkeselamatan, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan penanganan kecelakaan secara profesional dan kolaboratif. Dan ini aksi-aksi ini adalah aksi kolaborasi karena polisi tidak bisa secara maksimal melakukan hal itu. Oleh karena itu saya tadi mengimbau semua pihak, apalagi seluruh instansi yang hadir hari ini juga ikut tertib berlalu lintas, setidaknya melakukan hal-hal yang menunjukkan ketertiban lah, helm, terus mengikuti aturan-aturan lalu lintas, rambu-rambu, kecepatan, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai dari tahun ke tahun angka kecelakaan ini harus kita turunkan secara signifikan. Total ada 1.094 personel gabungan yang dilibatkan dalam operasi keselamatan Lancang Kuning 2025. Petugas akan menindak dengan tegas pengendara yang melanggar aturan lalu lintas seperti pengendara melawan arus, tidak mengenakan helm, pengendara berbonceng lebih dari 2 orang, balap liar, dan melakukan aktivitas lain saat berkendara. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan penjualan gas LPG 3 kg tingkat pengecer. Kebijakan tersebut disambut baik oleh pengecer di Kota Pekanbaru Riau. Para pengecer mematok harga Rp22.000 per tabung gas bersubsidi tersebut. Kebijakan diperbolehkannya penjualan gas LPG 3 kg pada tingkat pengecer disambut baik oleh para pengecer di Kota Pekanbaru Riau. Salah satunya pengecer di Jalan Tengku Bey, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau. Meksi Suryaningsi selaku pengecer gas bersubsidi menyebut dirinya mendapatkan 25 tabung gas dari pangkalan dengan harga Rp20.000 per tabung. Gas kemudian dijual kepada warga dengan harga Rp22.000. Meski tergolong mahal dari head pangkalan, pembeli tidak pernah memprotes harga karena mereka membutuhkan pasokan gas dengan cepat, terutama saat pangkalan tidak buka. Stok yang didapat dari pangkalan dapat bertahan 5 hari hingga sepekan. Gas LPG 3 kg subsidi miliknya menjadi andalan warga untuk mendapatkan gas saat pangkalan tutup. Jualnya berapa, Ibu? Kita jual harga 22, Pak. Oh, dari tempat Dari yang pangkalan. dari pangkalan harganya segitu. Dari pangkalan, cuman bukan pangkalan yang di sebelah ya, Pak. Iya. Beda lagi pangkalannya. Ada yang ngantar berarti gitu. Ada. Udah sama jasa antar 20 di sini gitu kan. Oh, gitu. Makanya kami encer 22. Bu, tanggapannya mungkin ini bukan pengecer ini udah diperbolehkan gitu. Nggak boleh lagi ya? Udah boleh. Oh, udah Kan boleh. udah boleh. Terus, tapi nanti akan dijadikan sub pangkalan. Oh, dijadikan sub pangkalan. Tanggapannya gimana mungkin seperti itu, Bu? Bagus kalau dijadikan sub pangkalan. Yang penting nanti urusan bikin sub pangkalannya nggak ribet, syaratnya dimudahkan lah ya. Tidak begitu ribet. Kalau ribet kan nanti susah juga kita ngurusnya lama gitu kan. Beli-beli, kita habis juga waktu ngurusnya. Pembeli gimana, Bu? Ada yang protes mungkin dengan harga segitu? Pembeli nggak ada yang protes
karena pangkalan ini kalau tutup otomatis beli pengecer karena orang mau cepat kan. Iya. Nggak selalu buka 24 jam, kalau kami kan bukanya sampai malam. Tadi kita dapat berapa tabung Bu dari Dapat dari tabung 25 tabung seminggu. Para pengecer menyambut baik rencana pemerintah yang akan menjadikan pengecer resmi sebagai subpangkalan. Ia berharap proses perizinan subpangkalan dapat berjalan mudah agar layanan distribusi gas untuk masyarakat semakin lancar. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi mengaku pihaknya masih melakukan pendataan terhadap pelayanan dapur umum untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Dapur umum yang disediakan nantinya mampu menyediakan makanan sebanyak 3.000 peserta didik. Hal ini sesuai dengan arahan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad Syafi'i saat melakukan kunjungan ke Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi, pendataan tersebut dilakukan sesuai instruksi agar seluruh kantor Kementerian Agama di Riau diminta untuk melakukan pendataan terhadap lokasi dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Pendataan dapur umum dilakukan guna menentukan fasilitas yang bisa memenuhi segala kebutuhan untuk mendukung program makan bergizi gratis untuk tingkat madrasah. Untuk efisiensi waktu dan faktor lainnya, satu dapur umum harus bisa menyediakan 3.000 porsi makan siang bagi peserta didik. Sebelumnya, pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah melakukan uji coba makan gratis di 2 madrasah. Kemarin diminta untuk mendaftarkan tempat-tempat penyediaan itu, karena rencana programnya ada satu tempat bisa menyediakan 3.000 umpamanya, dan dia minta data itu. Dan kita kemarin untuk sebagai bentuk mendukung program ini sudah mensosialisasikan dengan mendatangi beberapa madrasah kita. Tetapi apa yang kita lakukan ini belum program dari pusat ya, ini baru memperkenalkan bahwa nanti akan ada program makan bergizi gratis. Pihaknya menambahkan implementasi program makanan bergizi gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan karakter peserta didik. Sawinoardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, sebuah video viral aksi pemukulan yang dilakukan terhadap seorang supir truk yang dituding melakukan aksi pencurian sawit di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau. Pelaku pemukulan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan polisi. Inilah video viral pelaku melakukan pemukulan berulang kali terhadap korban yang merupakan supir truk pengangkut sawit di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saat menganiaya korban, pelaku menuding bahwa korban telah mencuri sawit. Selain itu, pelaku mengungkapkan akan menyiksa korban dan akan bertanggung jawab di Polsek dan Polda Riau. Dari kejadian tersebut, polisi saat ini telah menetapkan pelaku penganiaya berinisial UP sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto mengungkapkan kasus ini sedang diproses di Polsek Siak. Ia juga mengungkapkan tidak ada satupun orang yang kebal hukum dan pelaku sudah diproses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, video viral aksi penganiayaan yang dilakukan pemilik usaha perkebunan sawit terhadap sopir truk di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Riau akhirnya ditangkap polisi. Menurut polisi, motif penganiayaan yang dilakukan pelaku karena sakit hati hasil kelapa sawitnya sering dicuri orang sehingga menuduh korban sebagai pencuri. Usai viral video aksi kekerasan dan penganiayaan terhadap seorang supir truk bernama Rifnalvo di Jalan PHR Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Korban saat itu dicegat di jalan saat membawa truk untuk memuat buah kelapa sawit. Korban dihentikan karena dituding telah mencuri kelapa sawit. Korban pun dipukul pada bagian wajah dan perut oleh pelaku berinisial UP. Tak hanya itu, truk yang dibawa korban ikut dibakar oleh pelaku. Korban didorong menuju pipa minyak panas yang menyebabkan luka bakar pada bagian tangan korban. Korban kemudian dibawa ke sebuah peron dan korban diinterogasi dan korban kembali ditampar oleh pelaku. Usai kejadian, korban pula melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Minas.
Pelapor ataupun korban langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah saudara A. Untuk mengambil mobil, langsung menuju ke lapangan untuk memuat buah kelapa sawit tersebut. Lebih kurang pada pukul 14.00, pelapor ke tempat saudara A. Selanjutnya, setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut, pada pukul 14.30, pada saat pelapor menuju peron, pelapor bersama saudara A dan saudara S dicegat di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Sekon, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Pelapor dicegat oleh orang yang tidak dikenal dan pelapor berhenti keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, orang yang pelapor tidak kenal tersebut langsung mengejar saudara A dan saudara S yang kabur dengan cara berlari meninggalkan sepeda motor yang dikendarai mereka. Pada saat orang tidak dikenal tersebut mengejar saudara A dan saudara S, datanglah 3 orang yang pelapor memang tidak mengenalnya juga mendekati pelapor. Orang yang tidak kenal tersebut langsung ingin membakar mobil milik saudara A, di mana pelapor berkata, "Tolong jangan dibakar." Namun satu orang pelapor yang tidak pelapor kenal tersebut bersikeras membakar mobil tersebut, sehingga terjadilah mobil truk tersebut terbakar. Mendapat laporan korban, polisi akhirnya menangkap pelaku UP di depan halaman markas Polda Riau. Usai pelaku membuat laporan pencurian sawit miliknya. Setelah diperiksa di Polres Siak, pelaku pun mengakui perbuatannya dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini pelaku telah ditahan di Polres Siak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal berlapis, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Siak, Riau. Saudara, 4 pelaku pencurian besi di Kota Pekanbaru Riau dibekuk oleh tim Polsek Senapelan. Penangkapan para pelaku buntut banyaknya pelaporan masyarakat terkait aksi pencurian. Inilah para pelaku pencurian besi saat digiring oleh personel Polsek Senapelan. Pelaku dibekuk pada pukul 2 dini hari saat akan menjual besi hasil curian mereka di wilayah hukum Polsek Senapelan. Keempat pelaku yang dibekuk yakni berinisial KN, RA, MC, dan JE. Pelaku merupakan 2 komplotan pencurian besi yang berbeda. Dari penangkapan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian, seperti besi bangunan, gerobak sorong, dan kendaraan sepeda motor. Pelaku dibekuk setelah polisi menerima aduan masyarakat. Banyaknya aksi pencurian di wilayah Kota Pekanbaru Riau. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mencuri besi karena kebutuhan ekonomi dan kecanduan narkotika. Senapelan pada pukul 1, 2, dan 3 dini hari melaksanakan patroli secara rutin dan didapatilah pada saat itu, tepatnya tanggal 24 Januari 2025, kami menemukan 4 orang yang melakukan pencurian dari wilayah Rumbai dan juga dari wilayah Tenayan Raya, berkumpul di Jalan Perdagangan, dan mereka melakukan pencurian terhadap beberapa barang yang disinyalir akan dilakukan yang disinyalir dan akan dilakukan penjualan terhadap barang tersebut di daerah Senapelan. Pada saat itu personel kami melaksanakan patroli di Jalan Perdagangan, tepatnya di Kampung Baru. Di sini kita dapati ada 2 tersangka yang kami temukan mencuri di Jalan Umban Sari, tepatnya daerah Rumbai, yaitu atas nama Mai Chandra alias Devri atau alias Chandra, dan juga Johnny Effendi alias Black. Dan juga kami dapati juga 2 tersangka yang melakukan pencurian di daerah Tenayan Raya atas nama Kevin alias Kevin dan juga Rico alias Rocky. Pelaku saat ini mendekam di sel Polsek Senapelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempat pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman paling singkat 5 tahun penjara. Sawinuarti, Kompas TV, Pekanbaru Riau.
Saudara, pelaku peredaran narkotika jenis sabu dibekuk tim Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Seorang pelaku lainnya berinisial I yang diduga pemilik sabu berhasil kabur. Inilah tim Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau saat membekuk seorang berinisial BA, pelaku peredaran narkotika jenis sabu. Pelaku dibekuk di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menemukan 1 kardus berisi 15 bungkus paket. Dari pemeriksaan barang bukti, 15 paket merupakan narkotika sabu dengan berat 14,3 kg. Saat melakukan penangkapan, seorang pelaku berinisial I berhasil kabur dari pengejaran petugas. Kedua pelaku memiliki hubungan saudara. Kepada petugas, pelaku BA mengaku hanya membantu membawakan barang bukti sabu milik pelaku. Jadi hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers ungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diungkap oleh Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Riau. Jadi saya izin menyampaikan kronologisnya, di mana dalam pengungkapan kasus ini berhasil diamankan 1 tersangka inisial BA, di mana kejadian ini terungkap pada hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 pukul 22.22 WIB. Lokasi penangkapan yaitu di belakang pos security kawasan industri Eco Green, Jalan Soekarno-Hatta. Di mana dari pengungkapan kasus ini berhasil kita amankan 15 paket besar narkotika jenis sabu. Setelah ditimbang, berat bersihnya sebesar 14,32 kg. Namun pada saat BA ditangkap, ada 1 tersangka inisial I yang saat ini masih DPO yang masih kami kejar, di mana pada saat penangkapan I berhasil melarikan diri, di mana antara BA dan I ini masih ada hubungan saudara. Jadi menurut keterangan tersangka BA, I inilah si pemilik barang, BA hanya membantu. Hingga kini polisi masih pengejaran pelaku berinisial I yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Terkait asal barang bukti narkotika, polisi masih melakukan pendalaman. Pelaku terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas TV Riau edisi hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi dan berita menarik lainnya. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kompas TV independen dan terpercaya.